Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di prodi kita, Prodi Pembangunan Sosial, Universitas Gunung Kidul. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu teori paling penting yang harus kita kuasai sebagai calon pekerja sosial, analis kebijakan, dan penyuluh sosial. Teori ini bernama Poverty Trap Theory, yaitu teori jebakan kemiskinan. Mari semakin lebih bahagia mempelajarinya. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda membayangkan sebuah situasi sederhana. Bayangkan seseorang yang ingin berolahraga agar sehat, tetapi ia terlalu lemah untuk berolahraga karena kurang makan. Dan ia kurang makan karena tidak punya uang. Dan ia tidak punya uang karena tidak mampu bekerja produktif akibat kondisi tubuhnya yang lemah. Lingkaran ini terus berputar, tidak ada jalan keluar dari dalam. Inilah gambaran sederhana dari apa yang disebut jebakan kemiskinan. Ada 3 gagasan besar yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, apa itu jebakan kemiskinan dan bagaimana proses bekerja? Kedua, apa saja mekanisme yang membuat jebakan ini begitu kuat dan sulit diputus? Ketiga, apa implikasi praktisnya bagi profesi yang akan kita jalani? Mari kita mulai dari bagian pertama. Apa itu jebakan kemiskinan dan bagaimana bekerja? Teori jebakan kemiskinan menjelaskan mengapa individu, keluarga, atau masyarakat tertentu terkunci dalam kondisi kemiskinan yang persisten, meskipun telah melakukan upaya keras untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan bukan sebagai kondisi statis yang kebetulan menimpa seseorang, melainkan sebagai sebuah mekanisme yang aktif, mekanisme yang saling memperkuat dan mereproduksi dirinya sendiri. Akibatnya, kemiskinan hari ini secara aktif menciptakan kondisi-kondisi yang memastikan kemiskinan tetap ada di hari esok. Kemiskinan menghasilkan kemiskinan. Secara etimologis, trap atau jebakan merujuk pada situasi di mana mekanisme tertentu mengunci seseorang dalam posisi yang sulit dihindari atau diubah. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, jebakan kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi self-reinforcing, memperkuat diri sendiri, di mana kemiskinan pada periode sekarang menghasilkan kemiskinan pada periode mendatang, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi eksternal yang signifikan. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Nurkse memperkenalkan istilah yang sangat terkenal, yaitu lingkaran setan kemiskinan. Menurut Nurkse, 1953, a country is poor because it is poor. Artinya, sebuah negara itu miskin karena ia miskin. Artinya, kemiskinan itu sendiri menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan pembangunan lebih lanjut. Bayangkan sebuah lingkaran yang terus berputar ke arah yang salah. Pendapatan rendah menyebabkan tabungan rendah. Lalu, tabungan rendah itu menyebabkan investasi rendah. Berikutnya, investasi rendah menyebabkan produktivitas rendah. Dan produktivitas rendah kembali menyebabkan pendapatan yang rendah. Lingkaran ini menutup dirinya sendiri. Tidak ada titik masuk untuk pertumbuhan dari dalam sistem ini. Lingkaran setan kemiskinan adalah rantai kausal yang melingkar tanpa ujung. Selanjutnya, mari kita bahas tokoh-tokoh utama dan kontribusi mereka pada teori jebakan kemiskinan. 1. Ragnar Nurkse dalam karyanya Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 1953. Beliau memperkenalkan konsep vicious circle of poverty. Kemiskinan menciptakan faktor-faktor yang mempertahankan kemiskinan. Nurkse menekankan adanya circular causation, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan tabungan rendah, lalu tabungan yang rendah menyebabkan investasi rendah, dan investasi yang rendah akhirnya menyebabkan pendapatan rendah lagi. Relevansinya adalah cikal bakal pemikiran modern tentang jebakan kemiskinan. 2. Gunnar Myrdal dalam karyanya Asian Drama, An Inquiry into Poverty of Nations, 1968. Kontribusi Myrdal mengembangkan teori cumulative causation, proses di mana efek-efek ekonomi dan sosial saling memperkuat dalam arah tertentu, baik ke arah kemakmuran maupun ke arah kemiskinan.
Relevansinya adalah bahwa Myrdal memperkenalkan konsep backwash effects versus spread effects dalam pembangunan regional. 3. Paul Rosenstein-Rodan dalam karyanya Problems of Industrialization of Eastern and Southeastern Europe 1943. Kontribusi beliau konsep Big Push, bahwa industrialisasi memerlukan investasi besar-besaran dan simultan di berbagai sektor untuk mengatasi externalities dan menciptakan permintaan yang saling mendukung. Relevansinya adalah Big Push menjadi dasar pemikiran perlunya intervensi skala besar untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Keempat, Jeffrey Sachs dalam karyanya The End of Poverty, Economic Possibilities for Our Time, 2005. Kontribusi Sachs mengembalikan konsep jebakan kemiskinan ke mainstream dengan fokus pada geographic dan ecological determinants. Sachs mengidentifikasi poverty traps sebagai kondisi di mana faktor struktural, lokasi, iklim, dan penyakit membuat pertumbuhan ekonomi hampir mustahil tanpa bantuan luar negeri dalam jumlah besar-besaran. Kontroversi yang muncul adalah Sachs mendukung peningkatan bantuan luar negeri dalam jumlah besar sebagai solusi. Kelima, Abhijit Vinayak Banerjee dan Esther Duflo dalam karyanya Poor Economics, A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, 2011. Kontribusi mereka berdua adalah mengintegrasikan Randomized Control Trials atau RCT untuk menguji intervensi anti kemiskinan. Mereka mengembangkan Behavioral Theory of Poverty yang menekankan bahwa kemiskinan mempengaruhi psikologi dan pengambilan keputusan masyarakat miskin. Revolusi yang dimunculkan keduanya adalah membawa bukti empiris rigor ke dalam perdebatan teoretis. Keenam, Partha Dasgupta dalam karyanya An Inquiry into Well-Being and Destitution, 1993. Kontribusi Dasgupta mengembangkan teori of sustainable development yang menghubungkan jebakan kemiskinan dengan degradasi lingkungan dan populasi. Dasgupta menekankan common property resources dan local institutions. Ketujuh, Carla Hoff dan Joseph Stiglitz. Kontribusi mereka berdua adalah mengembangkan modern non-convexity theory yang menjelaskan mengapa jebakan kemiskinan persisten, bahkan dalam ekonomi yang tumbuh. Mereka menekankan adanya coordination failures dan multiple equilibria. Jadi, ringkasan bagian pertama ini adalah bahwa jebakan kemiskinan adalah sistem yang mereproduksi dirinya sendiri. Lingkaran setan kemiskinan adalah rantai kausal yang melingkar tanpa ujung. Dan kemiskinan adalah kegagalan sistem, bukan kegagalan individu semata. Sekali lagi, kemiskinan menghasilkan kemiskinan, walau kita sudah berupaya keras untuk keluar dari kemiskinan. Teori ini penting bagi kita, mahasiswa Universitas Gunung Kidul yang akan berkarir sebagai analis kebijakan sosial, pekerja sosial, dan penyuluh sosial. Teori ini secara tegas mengatakan bahwa kemiskinan bukanlah soal kemalasan atau kegagalan individu semata. Kemiskinan adalah soal kegagalan sistem, dan kegagalan sistem memerlukan respons sistemik, bukan sekedar bantuan karitatif. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mekanisme inti yang membuat jebakan kemiskinan begitu kuat. Konsep paling fundamental dalam teori jebakan kemiskinan ini adalah konsep equilibrium ganda. Ini adalah konsep teknis, tetapi sangat penting untuk dipahami. Saya akan menjelaskannya dengan analogi yang mudah diingat. Bayangkan dua buah lembah yang dipisahkan oleh sebuah bukit. Lembah yang kiri disebut titik keseimbangan kemiskinan, sedangkan lembah yang kanan disebut titik keseimbangan kemakmuran. Jika Anda meletakkan sebuah bola di lembah pertama yang lebih rendah, bola itu akan diam stabil di sana. Jika Anda meletakkannya di lembah kedua yang lebih tinggi, ia juga akan diam stabil di sana. Namun, untuk memindahkan bola dari lembah rendah ke lembah tinggi, Anda membutuhkan tenaga dan dorongan yang cukup besar untuk melewati puncak bukit atau titik ambang batas kritis.
Dan saat sudah dapat melewati titik ambang batas kritis, bola otomatis akan naik ke titik keseimbangan kemakmuran dan lebih mudah naik lagi dan lagi karena lebih landai dan ada momentum. Dalam konteks kemiskinan, lembah rendah adalah ekuilibrium kemiskinan dan lembah tinggi adalah ekuilibrium kemakmuran. Orang atau masyarakat yang sudah bekerja keras tapi masih berada di bawah ambang batas kritis akan terus terperosok ke bawah. Mereka yang berhasil melampaui ambang batas dengan bantuan pendidikan, kesehatan, modal usaha atau dukungan kebijakan akan mulai bergerak ke atas secara mandiri. Implikasi praktisnya sangat besar. Intervensi yang terlalu kecil tidak akan menghasilkan perubahan berarti karena belum mampu mendorong seseorang melampaui ambang batas. Bantuan yang terlalu sedikit ibarat mendorong bola di lembah hanya setengah jalan ke puncak bukit, lalu membiarkannya menggelinding kembali ke bawah. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai kebutuhan akan big push atau dorongan besar, sebuah konsep yang dirumuskan oleh ekonom Paul Rosenstein-Rodan. Sekarang Anda memahami mengapa banyak program bantuan sosial yang kecil-kecilan dan sporadis gagal memberikan dampak jangka panjang. Bukan karena penerimanya tidak mau berubah, tetapi karena dorongannya belum cukup untuk melampaui ambang batas kritis. Lalu bagaimana mekanisme utama yang mengunci seseorang atau masyarakat dalam jebakan kemiskinan? Pertanyaan ini sangat penting bagi kita sebagai calon profesional lapangan, karena disinilah teori bertemu dengan realitas yang akan Anda hadapi setiap hari. Ada 4 mekanisme utama yang mengunci seseorang atau masyarakat dalam jebakan kemiskinan. Keempat mekanisme ini bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Mekanisme pertama adalah jebakan keuangan atau yang secara akademis disebut kegagalan pasar kredit. Orang miskin tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan atau agunan. Tanpa agunan, bank dan lembaga keuangan formal menolak memberikan kredit. Tanpa kredit, mereka tidak bisa berinvestasi dalam usaha kecil, pendidikan anak, atau peningkatan keterampilan. Tanpa investasi itu, mereka tetap miskin. Siklus ini menutup dirinya sendiri. Mekanisme kedua adalah jebakan nutrisi, sebuah konsep yang dikembangkan oleh ekonom Partha Dasgupta. Ini adalah jebakan yang berakar pada biologi manusia. Kemiskinan yang sangat parah menyebabkan kekurangan gizi. Kekurangan gizi melemahkan kapasitas fisik dan kemampuan berpikir. Kapasitas kerja yang lemah berarti upah rendah atau bahkan tidak mampu bekerja sama sekali. Dan upah rendah berarti tidak mampu membeli makanan bergizi. Lingkaran ini berputar di dalam tubuh manusia itu sendiri. Mekanisme ketiga adalah jebakan demografis. Keluarga miskin secara rasional cenderung memiliki banyak anak, karena anak dianggap sebagai jaminan di hari tua dan sumber tenaga kerja tambahan. Namun semakin banyak anak, semakin tipis sumber daya keluarga yang tersebar untuk setiap anak. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan per anak menjadi sangat rendah. Generasi berikutnya pun lahir dengan kapital manusia yang rendah dan kembali terjebak dalam kemiskinan. Mekanisme keempat adalah jebakan institusional. Ini adalah kontribusi utama Gunnar Myrdal. Ia berargumen bahwa sistem sosial yang tidak adil, seperti diskriminasi berbasis kasta, etnis atau gender, serta korupsi birokrasi yang menghalangi akses layanan publik, menciptakan hambatan struktural yang tidak bisa ditembus hanya dengan kerja keras individual. Sekeras apapun seseorang bekerja, tembok institusional akan menghalanginya jika sistemnya sendiri yang rusak. Perlu ditegaskan kembali, keempat mekanisme ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling memperkuat. Seseorang yang kurang gizi juga cenderung tidak bisa mengakses kredit. Seseorang yang terdiskriminasi secara institusional juga cenderung tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan layak. Inilah yang disebut jebakan kemiskinan yang sulit diputus dari dalam. Dari uraian di atas, mari kita pahami 7 proposisi utama dari teori jebakan kemiskinan. Dari sini, kita akan makin paham bahwa jebakan kemiskinan itu semakin kuat dan sulit diputus. Proposisi 1, kemiskinan menciptakan kemiskinan baru. Keempat mekanisme bekerja bersamaan menarik seseorang ke bawah. Tubuh lemah karena kurang gizi, tidak bisa pinjam modal, sumber daya keluarga terkuras oleh banyak anak, dan sistem sosial memblokir peluang. Kemiskinan bukan sekedar bertahan, ia aktif memproduksi dirinya sendiri. Proposisi 2, ada batas minimum yang harus dilampaui.
Selama jebakan nutrisi dan keuangan menguasai seseorang, seluruh penghasilannya habis untuk bertahan hidup, tidak tersisa untuk tumbuh. Perubahan nyata baru terjadi ketika investasi cukup besar untuk mendorongnya melewati titik kritis. Proposisi 3, pasar bebas tidak otomatis menolong yang miskin. Jebakan keuangan membuktikannya. Bank menolak orang miskin karena tidak ada jaminan. Jebakan institusional memperparahnya. Diskriminasi dan korupsi menutup pintu yang seharusnya terbuka. Pasar bebas saja tidak cukup. Kita butuh keberpihakan dan peran pemerintah. Proposisi 4, butuh dorongan dari luar. Jebakan institusional membangun tembok yang tidak bisa dibobol sendirian. Jebakan keuangan memastikan tidak ada modal untuk mencoba usaha. Dibutuhkan intervensi eksternal yang cukup besar dan tepat sasaran untuk mendorong seseorang melampaui titik kritis. Proposisi 5, investasi sosial menghasilkan dampak berlipat. Investasi gizi memutus jebakan nutrisi, investasi pendidikan memutus jebakan demografis. Satu investasi yang tepat membuka pintu bagi investasi lain. Manfaatnya jauh melampaui uang yang dikeluarkan. Proposisi 6, kemiskinan diwariskan bukan takdir. Jebakan demografis memastikan sumber daya keluarga tersebar tipis untuk banyak anak. Jebakan nutrisi dan keuangan orang tua diwariskan kepada anak dalam bentuk tubuh yang lemah dan kesempatan yang sempit. Rantai ini bisa diputus. Proposisi 7, tanpa dorongan, kesenjangan terus melebar. Jebakan institusional dan keuangan yang dibiarkan terus menguntungkan yang kaya sambil menekan yang miskin. Kesenjangan tidak mengecil sendiri, hanya bisa dipersempit ketika keempat mekanisme jebakan diidentifikasi dan diintervensi secara serius. Apakah ada mekanisme jebakan lainnya? Mekanisme yang telah kita bahas tadi adalah yang dominan menentukan jebakan kemiskinan, yang telah kita kompilasi dalam 7 proposisi utama. Namun dalam literatur, masih ada mekanisme-mekanisme lain yang memunculkan jebakan kemiskinan. Tambahan mekanisme jebakan dan proposisinya adalah sebagai berikut. Mekanisme 5, jebakan geografi. Wilayah terpencil, tandus, atau rawan bencana tidak menarik investasi dan sulit dijangkau infrastruktur. Kemiskinan wilayah menciptakan kemiskinan penduduknya, dan kemiskinan penduduknya memastikan wilayah itu tetap tidak menarik untuk dibangun. Proposisinya adalah tempat menentukan nasib. Seseorang yang lahir di wilayah terpencil menghadapi hambatan berlapis yang tidak dialami mereka yang lahir di wilayah terhubung. Membangun manusia tanpa membangun wilayahnya ibarat menanam di tanah yang salah. Mekanisme 6, jebakan konflik. Kemiskinan menciptakan kondisi yang subur bagi konflik. Konflik menghancurkan aset, mengusir investasi, dan memutus layanan dasar. Kemiskinan dan konflik saling memberi makan satu sama lain. Proposisinya adalah kemiskinan dan konflik saling memperkuat. Tanpa stabilitas, tidak ada investasi yang bertahan. Intervensi pengentasan kemiskinan yang mengabaikan akar konflik akan terus gagal, karena membangun di atas fondasi yang retak. Mekanisme 7, jebakan lingkungan. Masyarakat miskin bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Ketika alam terdegradasi, mereka terpaksa mengeksploitasinya lebih jauh karena tidak ada pilihan lain. Kemiskinan merusak alam, dan kerusakan alam memperparah kemiskinan. Proposisinya adalah, kemiskinan menghancurkan sumber daya yang menjadi tumpuan hidupnya. Masyarakat miskin merusak sumber daya yang menjadi tumpuan hidupnya bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak ada pilihan. Beri mereka alternatif penghidupan sebelum meminta mereka berhenti merusak alam. Mekanisme 8, jebakan psikologis. Kemiskinan yang berkepanjangan menciptakan stres kronis yang menggerus kemampuan berpikir jangka panjang. Pikiran yang terkuras oleh kekhawatiran hari ini tidak tersisa untuk merencanakan hari esok. Proposisinya adalah, kemiskinan menyempitkan cara berpikir. Orang miskin kadang membuat keputusan yang tampak kontraproduktif bukan karena bodoh, tetapi karena beban mental kemiskinan menggerus kapasitas berpikirnya.
Intervensi harus meringankan beban psikologis ini, bukan menghakimi pilihannya. Mekanisme 9, jebakan informasi. Masyarakat miskin sering tidak tahu program bantuan yang tersedia, pasar harga yang adil, hak hukum mereka, atau teknologi yang bisa meningkatkan hidupnya. Tanpa informasi, peluang yang ada tidak terlihat dan tidak terjangkau. Proposisinya adalah, tanpa informasi, peluang tidak terlihat. Penyuluhan dan penyebaran informasi bukan kegiatan pelengkap. Ia adalah intervensi inti. Tanpanya, semua intervensi lain sulit menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, implikasi praktis bagi profesi yang akan Anda jalani. Teori jebakan kemiskinan mengajarkan kepada kita satu proposisi yang sangat kuat. Kemiskinan diwariskan antar generasi bukan karena orang miskin tidak mau berusaha, melainkan karena sistem yang mengelilingi mereka tidak memberi ruang untuk bergerak ke atas. Orang tua yang miskin tidak mampu berinvestasi cukup dalam pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Anak-anak itu pun tumbuh dengan kapital manusia yang rendah, dan warisan yang mereka terima bukan sekadar kemiskinan materi, melainkan juga keterbatasan kapabilitas untuk keluar dari kemiskinan itu. Bagi Anda yang akan menjadi pekerja sosial, teori ini mengubah cara Anda mendekati klien. Tugas Anda bukan menghakimi mengapa seseorang masih miskin, tetapi mendiagnosis jenis jebakan apa yang sedang ia hadapi. Apakah ia terjebak karena tidak bisa mengakses kredit? Apakah karena masalah gizi yang melemahkan produktivitasnya? Apakah karena diskriminasi institusional yang memblokir aksesnya pada layanan publik? Diagnosis yang tepat akan menghasilkan intervensi yang tepat. Bagi Anda yang akan menjadi analis kebijakan, teori ini menegaskan bahwa desain program sosial harus melampaui ambang batas kritis. Program bantuan yang terlalu kecil dan tidak terintegrasi tidak akan menghasilkan perubahan struktural. Anda perlu merancang kebijakan yang mendorong seseorang melewati titik kritis, sehingga perubahan menjadi berkelanjutan dan mandiri. Bagi Anda yang akan menjadi penyuluh sosial, teori ini memberi Anda senjata argumentatif yang kuat. Ketika Anda turun ke komunitas, Anda perlu membantu masyarakat mengubah cara pandang mereka tentang kemiskinan. Dari yang semula dianggap sebagai nasib atau takdir yang harus diterima, menjadi pemahaman bahwa kemiskinan adalah produk dari sistem yang dapat diidentifikasi, dapat dianalisis, dan dapat diintervensi. Disinilah kekuatan terbesar teori ini. Ia memindahkan tanggung jawab moral dari individu yang miskin ke sistem yang menciptakan dan melanggengkan kemiskinan. Dan pergeseran perspektif ini adalah titik awal dari seluruh kerja profesional yang akan Anda lakukan sepanjang karir Anda. Sebelum kita menutup sesi ini, izinkan saya merangkum seluruh perjalanan belajar kita hari ini. Kita telah mempelajari bahwa jebakan kemiskinan adalah mekanisme sistemik yang mereproduksi kemiskinan dari generasi ke generasi. Kita mengenal 4 mekanisme utamanya: jebakan keuangan, jebakan nutrisi, jebakan demografis, dan jebakan institusional. Jebakan lainnya adalah jebakan geografi, jebakan konflik dan kekerasan, jebakan lingkungan dan alam, jebakan psikologis dan perilaku, dan jebakan informasi dan pengetahuan. Kita memahami konsep equilibrium ganda, di mana kemiskinan adalah kondisi stabil yang hanya bisa diubah jika ada dorongan yang cukup besar untuk melampaui ambang batas kritis. Dan yang paling penting, kita menegaskan bahwa kemiskinan bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem yang membutuhkan respon profesional dan sistemik. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berefleksi. Anda sedang belajar di program studi pembangunan sosial Universitas Gunung Kidul. Suatu hari nanti Anda akan duduk berhadapan dengan seorang ibu yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dengan seorang pemuda yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak, atau dengan sebuah komunitas yang sudah bergenerasi-generasi hidup dalam kemiskinan. Di saat itulah teori yang Anda pelajari hari ini bukan lagi sekadar kata-kata di buku teks. Ia menjadi cara Anda melihat, cara Anda berpikir, dan cara Anda bertindak. Tugas Anda bukan hadir sebagai orang yang merasa lebih tahu dan menghakimi. Tugas Anda adalah hadir sebagai profesional yang mampu melihat sistem di balik penderitaan individual, yang mampu mengidentifikasi jebakan di balik pilihan-pilihan yang tampok tidak masuk akal,
dan yang mampu merancang intervensi yang benar-benar membuka pintu keluar dari jebakan itu. Karena disitulah esensi dari seluruh ilmu yang sedang Anda bangun, bukan untuk membuat Anda terlihat pintar di hadapan orang miskin, melainkan untuk membuat Anda cukup bijak dan cukup terampil untuk berdiri di sisi mereka, berjuang bersama mereka dan membantu mereka melampaui ambang batas yang selama ini mengunci mereka. Sampai jumpa di sesi berikutnya, tetap semangat, tetap belajar, dan semakin lebih bahagia.